Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, yang akan dibahas yaitu penerapan teorema Pythagoras dan rumus jarak. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Seorang mahasiswa program studi arsitektur sedang memperhatikan bangunan marba yang merupakan cagar budaya Kota Semarang yang berada di Kota Lama. Bangunan marba dahulu difungsikan sebagai kantor urusan pelayaran dan toko dagang. Saat fokus memperhatikan, seorang teman memotretnya seperti pada gambar. Jika diperhatikan, di depannya terdapat tiang lampu dengan tinggi 2 kali lipat tinggi mahasiswa tersebut. Jika tinggi mahasiswa tersebut adalah 165 cm dan jaraknya dari lampu adalah 8/5 kali tinggi mahasiswa, maka berapakah jarak antara kepala mahasiswa dengan puncak lampu tersebut? Jika kalian ingin mencoba mengerjakannya terlebih dahulu, kalian bisa pause dan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk alternatif penyelesaiannya, apa yang kita ketahui dari soal kita bisa ilustrasikan seperti ini dan seperti ini. Kita misalkan A sebagai tinggi mahasiswa, P sebagai kepala mahasiswa, Q sebagai puncak lampu, dan R sebagai titik tengah tiang lampu. Dari soal kita ketahui bahwa PR itu panjangnya 165 cm yang merupakan tinggi mahasiswa. QR yaitu 8/5 kali 165 cm sehingga diperoleh 265 cm. Yang ditanyakan yaitu panjang dari PQ. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. PQ kuadrat itu sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui dari soal, lalu kita operasikan sehingga dapat kita peroleh yaitu panjang PQ yang merupakan jarak kepala mahasiswa dengan puncak lampu adalah akar 96.921 cm. Selanjutnya itu jarak antara dua titik. Coba perhatikan gambar. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, yaitu garis yang berwarna merah, adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Bisa kita lihat, garis ini sejajar dengan sumbu Y dan garis ini sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini ada garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y yang disebut dengan hipotenusa. Sehingga kalian bisa menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya yaitu rumus jarak. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Setelah kalian amati gambarnya, lalu coba kalian isi titik-titik ini dan tuliskan pada catatan kalian.
Videonya bisa di-pause terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat ketahui bahwa segitiga siku-siku memiliki koordinat tipe X1, Y1, di Q, X2, Y2, dan di R, X2, Y1. Dengan sisi-sisinya yaitu PR, PQ, dan QR. PR itu sama dengan X2 dikurang X1, dan QR itu sama dengan Y2 dikurang Y1. X2 dikurang X1 merupakan panjang PR dan panjang QR merupakan Y2 dikurang Y1. Nah, karena segitiga PQR adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, sehingga jarak PQ dapat diketahui menggunakan aturan Pythagoras, yaitu PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Kita substitusikan yang telah kita ketahui, yaitu PR X2 dikurang X1 dan QR Y2 dikurang Y1. Lalu kita peroleh jarak dari PQ itu merupakan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Di sini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Pada koordinat kartesius terdapat koordinat negatif. Apakah aturan di atas juga berlaku pada koordinat titik yang semuanya negatif? Bisa kalian jelaskan dan kalian tuliskan di catatan kalian. Selanjutnya kita ada contoh soal. Nisa dan Ica mengikuti festival khas kota Semarang yang dikenal dengan sebutan Dukderan. Dukderan dilaksanakan di alun-alun Masjid Agung Kota Semarang. Pada festival ini banyak penjual makanan dan minuman. Mereka ingin membeli makanan yang berbeda. Mereka berdiri tepat di tengah alun-alun. Lalu Nisa berjalan ke arah timur sejauh 3 meter, dan Ica berjalan ke arah utara sejauh 4 meter. Tentukan gambar situasi dalam bidang kartesius, dan tentukan jarak Nisa dan Ica. Kalian bisa mencoba terlebih dahulu, dan pause videonya. Oke, sudah. Untuk alternatif penyelesaiannya, untuk menjawab pertanyaan pertama, jika digambarkan pada bidang kartesius, maka tempat awal yaitu 0,0. Posisi Nisa yaitu 3,0 dan posisi Ica pada 0,4. Misalkan N sebagai Nisa, I sebagai Ica, dan O sebagai posisi awal. Dapat kita lihat gambar dari bidang kartesius terkait posisi awal, posisi Nisa, dan posisi Ica. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, bisa dijawab dengan cara ini. Berdasarkan gambar, jarak antara Nisa dan Ica adalah panjang dari NI. Karena diketahui bahwa N di 3,0
I di 0,4 dan O di 0,0, maka berdasarkan teorema Pythagoras, kita bisa gunakan rumus NI kuadrat sama dengan OI kuadrat sama dengan ON kuadrat. Lalu, kita substitusikan. OI diperoleh dari 4, panjang OI diperoleh dari 4 dikurang 0, dan panjang ON diperoleh dari 3 dikurang 0. Setelah kita substitusikan, kita operasikan sehingga kita dapat memperoleh panjang NI atau jarak antara Nisa dan Ica yaitu 5 meter. Nah, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya di kelas. Jangan lupa untuk membuat catatan rangkuman dari video ini yang akan dikumpulkan bersama dengan jawaban latihan soal pada pertemuan berikutnya di kelas. Tidak lupa dengan kutipan dari Pythagoras, yaitu, "Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan." Terima kasih atas kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.